Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Saya menemukan sebuah channel bagus ya, seorang kepala atau petugas juga bisa ya, dari petugas KUA ya. Kalau kemarin kan ada kepolisiannya yang bagus dalam menyampaikan derma daripada viewersnya. Ya sekarang nampaknya nih petugas KUA atau kepala KUA yang saya investigasi, beliau ini berasal dari Bengkulu Selatan ya, dari Bengkulu Selatan atau dari daerah Kecamatan Pino Raya. Kan kantor KUA itu kan mewakili sebuah kecamatan. Kecamatan mungkin perkiraannya Pino Raya Bengkulu Selatan. Postingannya bagus ya, ada seorang yang dimualafkan oleh beliau atau dibimbing mualaf oleh beliau ya, dengan dokumentasi yang sangat komprehensif. Lalu saya investigasi siapa yang memberikan pembinaan dan siapa yang membimbing mualaf. Nampaknya beliau sendiri, yaitu Bapak Salim ya. Ini channel beliau itu Salimuddin OC ya. Silakan di subscribe saja ya. Kemudian kita lonceng ya, agar kita dukung channel beliau gitu, channel-channel siapapun, apakah pendakwah kah, apakah petugas dakwah kah, yang bekerja di kantor KUA kah, di kepolisian kah, di siapapun, birokrasi apapun, atau bahkan mereka yang di pedalaman yang memiliki channel, kita dukung ya, untuk memberikan support sedikit ya kepada mereka, supaya mereka lebih bersemangat lagi melaporkan gitu ya, mereshare gitu ya, kabar-kabar baik tentang tsunami mualaf. Iza ja'a nasrullahi wal fath wal wa'itana sayadulun yadkhuluna fi nilai afwajan fastaghfir bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangannya, dan kalian melihat orang berbondong-bondong masuk agama Allah. Nah, di sini yang masuk agama Allah siapa? Ternyata seorang leader, seorang pemimpin kurs gereja. Kan di gereja itu ada pendetanya, ada pemimpin musiknya, ada pemimpin kur atau paduan suara juga. Dan ini yang masuk di mualafkan adalah pemimpin kur atau pemimpin daripada paduan suara gereja di Jakarta. Di sini ya ada detailnya, bernama Cynthia. Cynthia seorang song leader di salah satu gereja di Jakarta yang ada sebutin oleh beliau ya, dari channel Salimuddin OC. Oke. Demikian ya, kita lihat. Dan beliau di sini mengatakan bahwa hidayah itu adalah pilihan Allah. Ya benar. Innaka latahdi man ahbabta. Bukan engkau Muhammad yang memberi hidayah kepada engkau cinta, walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi hanya Allah lah yang memberi hidayah kepada yang dikehendakinya. Bahkan seorang pemimpin gereja pun kalau Allah berkehendak bisa mualaf ya. Demikian, mari kita melihat dan menikmati gitu ya, bagaimana Pak petugas atau Pak Ketua, mungkin Ketua KUA Salimuddin gitu ya, dari Pinoraya Bengkulu Selatan ini membimbing mualaf saudara kita ya, itu Bu Cynthia ya. Demikiannya, next. Ini termasuk gadis cantik loh ya, tapi walau alam mudah-mudahan beliau ini belum punya suami ya. Cantik nih, silakan. Ini pembinaan oleh Pak siapa? Salim ya. Kita cek cross check di channel beliau juga banyak postingan ini ya. Ini Salimuddin. Berarti Salimuddin ya namanya, Salimuddin, penyuluh kesadaran masyarakat dalam berzakat, penyuluh agama Bengkulu Selatan. Jadi beliau ini bisa juga petugas KUA gitu ya, yang mungkin bagian penyuluhan, penyuluh agama. Ya, lihat mukanya samakah sama ini? Sama ya, lihat warna kulitnya, lihat matanya kan, dan seterusnya sama ya. Beliau Salimuddin ya. Demikian ya. Oke, ini jelas ya, Bengkulu Selatan. Perkiraan ini ya, Pino Raya. Dari mana Pino Raya? Dari sini. Dari mana ya? Dari postingan beliau lagi yang lain ya. Nah, di sini ya, ini ada acara doa dan zikir bersama sambut Ramadan, Kecamatan Pino Raya ya, Bengkulu Selatan 2021. Oke ya, sip, next, teruskan.
Bismillahirrahmanirrahim. Nanti mau dimualafkan di tempat ustaznya di sini. Kalau nanti kita bahas keterangannya, pernyataannya, nanti kita ada di sini. Nanti kita ya, ini sudah itu ya. Kita mualaf nanti, baik misalnya di seluruh saudara kita di sana yang untuk mencatat surat nikah, ya. Biar nanti kita di sini nanti ada klaim, nanti di sini nanti kita jelaskan. Kalau kita mau mencatat nama di sini, Cynthia bisa ada kirim orang ke sana. Ya, lihat ya prosesi daripada untuk mualaf saja ya sebegini gitu loh. Artinya apa kalau ada kesaksian murtadin kan misalkan oh saya kawin di KUA beda agama nggak apa-apa kok surut parab doang tanda tangan sudah langsung kawin udah gitu kami kawin lagi di gereja loh nggak mungkin. Ini lihat nih prosesi mualaf saja seperti ini apalagi nikah di KUA tuh sangat tertib ya. Sekarang tuh ada surat pindah apa surat numpang nikah. Apalagi diselengkapi dengan foto ada background merah background biru kan sekian puluh buah ada lagi ijazah loh ya ada lagi ijazah akte kelahiran KTP lalu harus berhubungan langsung ingat ya harus menghadap langsung supaya jangan sampai ada apa-apa baik perempuan laki-laki menghadap langsung bayangkan kalau nggak langsung mungkin orang tuanya dihadapkan jadi sekarang tuh betul-betul sangat teliti di KUA sehingga kalau ada mengatakan oh kami itu di KUA tenang aja pokoknya para aja beda agama nggak apa-apa salah itu menyalahi hukum Islam, kedua menyalahi hukum negara kan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 perkawinan dalam agama dan kepercayaannya itu begitu ya. Ketahuan bohong ya kalau ada murtadin yang mengatakan seperti itu. Ini lihat nih prosesinya demikian silakan. Asyhadu alla Nah, itu jelas ada proses pembinaan. Jadi mualaf itu dibina. Gitu, mualaf itu dibimbing, dibina, bagaimana dia itu berpakaiannya, beribadahnya, dan seterusnya. Bahkan mungkin disokong ekonominya atau kehidupannya. Kenapa? Tadi kan pesan daripada dalam Al-Quran tentang hak-hak orang-orang mualaf itu ada. Ada kan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilina wal mu'allafatu qulubuhum. Nah, itu dan untuk orang-orang mu'allaf yang ditarik hatinya gitu loh. Nah, berarti Bapak siapa tadi? Bapak Salimuddin itu termasuk di mana dia? Dia tuh masuknya fi sabilillah. Nah, jadi zakat itu bagi orang miskin, bagi orang yang tadi ya orang yang fakir berarti nggak punya apa-apa, miskin berarti punya pekerjaan, punya penghasilan, punya aset tapi tidak cukup penghasilannya. Amilin orang yang mengurus zakat, orang yang mualaf, orang yang baru masuk Islam seperti Ibu Sintiat tadi dan Pak siapa? Pak Salimuddin dan kawan-kawannya termasuk orang yang fisabilillah karena dia berjuang, membimbing, membina dengan dia ataupun menggunakan aparat yang dia punya ya nggak masalah silakan ya demikian ya next ya. asyhadu alla bukan Allah ya Allah asyhadu alla ilaha illallah ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah yang ini ya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung kita ke prosesnya aja. Kabar santer kemarin katanya Cynthia mau menikah. Andai kata tidak jadi menikah, itu mas kalian kita udah ditaruh merinding ya. Jadi terima kasih ya untuk karena kami setia ya seperti sudah dan penarayuan untuk menikah
disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah dan Rasul terakhir. Tidak ada Rasul setelah dia. Ini bagus ya, syahadat yang luar biasa. Jadi ini memastikan bahwa syahadatnya benar dan bahwa kita menganut ahlu sunnah wal jamaah. Tiada Tuhan selain Allah, gitu, dan bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya kan. Wa asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Dikatakan di sini adalah nabi ya ba'da, tiada nabi setelahnya. Ini bagus. Kenapa? Karena banyak orang-orang Islam yang ngaku-ngaku Islam tetapi masih berpikiran atau masih memiliki persepsi adanya nabi setelah Nabi Muhammad. Contoh misalkan Ahmadiyah atau agama Bahai ya. Agama Bahai ini meskipun dia mengatakan bukan Islam, tetapi kalau lihat ajarannya, katanya ajarannya itu dari Musa, Ibrahim, Musa, terus Yesus, lalu bis Yesus, Muhammad, habis Nabi Muhammad langsung si Bahai itu, si Balbal itu yang menjadi nabinya. Kan bahaya nih. Jadi ini dipastikan bahwa memang Indonesia itu ya menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tadi sesuai dengan Al-Quran kan. Nabi Muhammad bukan orang tua di antara kalian, tetapi dia adalah seorang khotamul anbiya'i wal mursyalin. Bagi beliau ini sudah dapat dijanjikan surga. Nabi bersabda bahwa barang siapa bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya, gitu, dan bahwa Isa adalah semata hanya hambanya, kalimatnya, gitu, kemudian roh yang dari rohnya yang diberikan kepada Maryam, dan bahwa neraka itu hak, surga itu hak, maka masuklah ke dalam surga dengan amal apapun. Ya, itu berarti pemastian orang bersyahadat masuk Islam. Itu kenapa tadi orang yang apapun dia, mau Islam kayak mau Kristen, kalau bagus, ketika dia mau wafat ditalqin laqin, diajari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena tadi siapa yang mengucapkan itu kalimat la ilaha illallah muhammadar rasulullah tadi itu dipastikan masuk ke surga apapun amalannya, meskipun dia kafir sepanjang hidupnya. Ya, demikian saja. Jadi apa intisarinya silakan di subscribe dan di like gitu ya, dan diloncengi daripada Salimuddin Oce, karena beliau ini seorang yang sering mendokumentasikan kegiatan-kegiatan dakwah yang mungkin adalah kegiatan kantor, nggak masalah. Dan yang paling hebatnya lagi yang perlu kita apresiasi, kegiatan dia mempublikasikan daripada mu'alaf ya. Sekira demikian ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.